akan memulai ibadah PA yang akan ditemani dengan Kak Tea dan Ibu Lena. Sebelum kita memulai ibadah PA pada hari ini, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dan kita akan melakukan pujian Selamat Pagi Bapak. Masih ingat kan? Adik-adik, sikap doa, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, syukur, hormat, serta kemuliaan senantiasa kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami masih memperoleh kesempatan untuk beribadah kepadamu. Kami mohon Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, dan kami mau beribadah, kami mau muji, memuliakan namamu, kami mau mengagung-agungkan namamu. Kiranya ibadah pada pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan dari awal, pertengahan, hingga selesai ibadah pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Inilah doa kami, di dalam namamu, nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, supaya kita tetap semangat, sekarang kakak undang adik-adik buat bangkit berdiri. Nah, kita akan memuji Tuhan. Adik-adik boleh ajak papa mama, adik kakak atau papa semua pokoknya ada di rumah buat ikut memuji Tuhan. Oke? Oke. Ya. Siap? Kita akan nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Indah Indah.
nyanyi lagu yang semangat. Adik-adik, kasih Yesus itu indah, kasih Yesus itu luar biasa. Mengasihi kalian semua, mengasihi adik, kakak, mama, papa, dan mengasihi kami kakak layan. Iya, kita selanjutnya kak apa kak? Kita akan menyanyikan Yesus pokok kasih gerak gitu untuk nyanyikan. Pakai gerak. Iya, Ayo, halus, pakai halus. gerak. Pakai gerak. Yuk. Masih ingat ya geraknya? Oke, adik-adik sudah membuka Alkitabnya. Kita hari ini akan baca Mazmur dari Mazmur pasal 34 ayat 10. Kakak ulangi ya. Mazmur 34 ayat 10. Oke, buat adik-adik yang belum bisa membuka Alkitab, bisa minta tolong ke mama papanya ya. Oke, kita akan mulai. Mazmur 34 ayat 10. 1, 2, 3. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Sekali lagi ya. Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan memuji dan memuliakan Tuhan dengan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Dalam sikap doa adik-adik, lipat tanganmu, tutup matamu, dan tundukkan kepalamu. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Baik, semua sehat? Luar biasa. Tadi sudah memuji Tuhan, sudah bernyanyi sama-sama. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman. Ada cerita yang bagus hari ini tentang seorang bapak. Tapi sebelumnya, ayo kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa ya. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih kalau sampai hari ini Tuhan memelihara kami sehingga kami semuanya berada dalam keadaan sehat dan kami masih bersemangat untuk mengikuti ibadah hari Minggu bersama-sama dengan teman-teman kami yang lain dari rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, dan jikalau kami mau mendengarkan firman pada hari ini, mari Tuhan, Engkau yang melawat kami, Tuhan hadir di sini. Tuhan urapi berkati kakak yang akan menyampaikan firman. Demikian juga Tuhan berkati kami yang akan mendengarkannya. Biarlah firman yang ditabur Tuhan akan jatuh di tanah yang baik. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Kak Sofi tadi janji bilang mau ada cerita ya tentang seorang bapak ya, betul? Sekarang kita buka Alkitabnya. Semua sudah bawa Alkitab? Alkitab ya? Sudah bawa? Oke. Kita buka sekarang, ada di kitab Hagai. Kitab apa adik-adik? Hagai. Hagai pasal 1. Jadi angka besar 1, ayat 1 sampai 7. Sudah? Hagai pasal 1, ayat 1 sampai 7. Kak Sofi bacakan ya. Sama-sama semuanya siap dan matanya lihat di Alkitabnya masing-masing. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 7. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaan. Nah, nih adik-adik, ini ceritanya sedikit tentang sejarah. Nih Kak Sofi kan cerita untuk adik-adik yang sudah kelas 4, 5, 6 ya. Nah, ini cerita tentang Nabi Hagai. Dia mengingatkan kembali umat Tuhan ya. Ada ceritanya waktu itu Nabi Hagai ini adalah seorang yang diutus oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk mengingatkan mereka pada saat bangsa Israel sudah balik ke Yerusalem. Dari mana Kak emangnya? Dulu bangsa Israel pernah, karena Tuhan marah, bangsa Israel kemudian dibawa ke Babel, dibuang jauh dari kasih Tuhan.
70 tahun mereka ada di sana. Ya, lama sekali. Mereka tidak bisa beribadah. Lalu Tuhan membangkitkan seorang raja, namanya Raja Kores. Nah, ini gambarnya. Ya, Raja Kores ini kemudian digerakkan oleh Tuhan untuk mengizinkan umat Israel balik ke Yehuda, ke Yerusalem kotanya, untuk membangun kembali bait Allah, supaya umat Israel bisa beribadah lagi kepada Tuhan. Nah, lalu setelah setelah Raja Kores, ya, Tuhan juga menggerakkan tadi apa yang ada di dalam Alkitab yang dibaca, ada bupati dan imam besar. Namanya Bupati Zerubabel. Kemudian imam besar namanya Imam Yosia bin Yosadak. Tuhan berbicara kepada mereka sehingga mereka membuka hatinya, mau dengar apa yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Hagai. Lalu adik-adik, mulailah, ya, setelah bangsa Israel itu balik ke Yerusalem, mereka mulai membangun. Nah, ini gambar-gambarnya. Ada bangsa Israel mulai membangun. Ada yang menghitung, ada juga yang mulai menata batu, ada juga yang mulai menyusun. Ya, ada banyak yang dilakukan oleh umat Israel di Yerusalem yang waktu itu sudah hancur. Lalu pada saat mereka membangun, adik-adik, ternyata lawan-lawan orang Israel itu datang. Nah, mereka ini melemahkan iman umat Israel. Lalu umat Israel ini menjadi takut, menjadi khawatir. Istilahnya mereka menjadi down, ya. Pembangunan tidak dikerjakan lagi karena mereka sibuk dengan pikirannya sendiri. Mereka sibuk membangun rumahnya, mereka sibuk bekerja, mereka sibuk macam-macam. Tapi yang dipikirkan bukan rumah Tuhan lagi, sudah bukan Tuhan lagi, tapi yang dipikirkan adalah dirinya, keluarganya, anak-anaknya. Akibatnya, seperti yang dikatakan di dalam firman itu, perhatikanlah keadaanmu. Ayo, ayat yang ke-6. Menabur banyak tapi bawa pulang sedikit, makan tapi tidak sampai kenyang, minum tapi tidak sampai puas, pakai baju tapi tidak sampai hangat badannya. Ya, terus kalau mereka menabung, mereka bekerja, itu hasilnya itu seperti dimasukkan di dalam pundi atau di dalam tas yang bolong di bawahnya. Jadi kira-kira uangnya terkumpul enggak ya? Enggak, uangnya ya lolos, jatuh semua, hilang. Nah, itu yang dikerjakan oleh umat Israel waktu itu. Makanya kemudian Nabi Hagai ini dia rajin. Dia bilang sama Bupati Zerubabel, dia bilang juga sama imam besar, ayo kita ingatkan umat Tuhan supaya kembali ingat sama Tuhan, supaya mereka balik lagi bangun apa yang sudah dimulai itu. Masa dulu sudah mulai kok sekarang nggak dikerjakan lagi? Ayo, ya, semangat itu terus dikorbankan, diingatkan terus oleh Nabi Hagai melalui bupati dan melalui imam besar. Akhirnya adik-adik, apa yang terjadi? Umat Israel, puji Tuhan, mereka mau dengar apa yang dikatakan oleh Nabi Hagai. Mereka beramai-ramai membangun kembali bait Allah. Nah, lalu sekarang apa maksudnya Kak firmannya ya Kak ya? Seperti ini. Umat Israel itu dikasih tahu Tuhan, tetapi mereka kemudian dalam perjalanan karena banyak khawatir, banyak ini, banyak itu, mereka menghentikan pembangunan bait Allah. Itu kan mereka milih sendiri untuk berhenti. Apakah mereka disuruh sama Tuhan? Enggak. Mereka pilih sendiri untuk berhenti. Sama seperti kita, sama seperti adik-adik.
Dari mulai bangun pagi, ya, bangun pagi, buka mata, itu sudah ada pilihan. Banyak adik-adik boleh memilih, aku bangun enggak ya? Kok dibangunin mama itu denger nih, telinganya nih denger, tapi enak tidur lagi. Ya, terus dalam hatinya, aku tidur lagi aja deh. Ya, terus bantalnya madep ke sini, malah bantalnya dibenerin lagi, nggak jadi bangun. Nah, itu pilihan yang baik atau tidak. Lalu lagi, pilih lagi setelah sudah bangun, akhirnya bangun ya. Mama bilang atau mbaknya bilang, ayo dek mandi yuk, sudah jam 7, ayo mandi, setelah itu sarapan, setelah itu ganti baju bisa main. Terus adik-adik memilih untuk ganti baju, untuk mandi, ganti baju dan main, atau mandinya nanti aja. Ya, itu sama ya, seperti juga nanti ada saat sekolah. Yang sudah sekolah, adik-adik juga bisa memilih. Kalian saat di sekolah itu punya keinginan untuk aku nurut dengan apa kata guru. Kata guru, aku mengerjakan tugasku dengan baik, aku belajar dengan baik, atau aku ogah-ogahan. Lalu juga soal makan, ya, soal makan, soal bermain, soal apapun yang sering diingatkan orang tua tentang hal yang baik, tetapi kemudian kita, adik-adik memilih sesuatu yang lebih menyenangkan hati, ya toh? Kadang-kadang disuruh tidur siang misalnya, atau disuruh mulai belajar misalnya, atau disuruh makan makanan yang sehat, yang ada sayur, ya, itu milihnya kadang-kadang enggak, enakan yang ini, ya, makan jajan yang ada di warung sebelah, yang rentengan itu, yang banyak vitsinnya, banyak macam-macamnya, pilihan yang kurang bijaksana. Seperti umat Israel juga, mereka dikasih Tuhan tugas, tetapi mereka memilih kemudian untuk tidak mengutamakan tugasnya, tapi mengutamakan dirinya sendiri. Akibatnya seperti itu tadi, makan tidak kenyang, ya toh, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik punya pilihan banyak. Kalian sekarang sudah bukan anak-anak yang kecil, sudah mulai besar, kelas 4, 5, dan 6, sudah mau SMP. Memilih harus memilih yang baik, mengutamakan Tuhan. Tuhan berbicara melalui orang tua, melalui famili yang lebih tua, melalui guru, melalui kakak layan. Nah, pilihan itu ada pada adik-adik. Kalau adik-adik mau diberkati oleh Tuhan, seperti yang diingatkan oleh Nabi Hagai, maka utamakan Tuhan supaya hidupmu diberkati. Ya, ada firman yang mengatakan, coba buka Alkitabnya lagi di Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi tetap ya, mengutamakan Tuhan. Tuhan berbicara melalui banyak hal. Tuhan berbicara melalui siapa saja. Ingat, utamakan Tuhan, firman yang baik, ya, perintah yang baik, itu yang didengarkan, yang kalian pilih, maka hidupmu akan diberkati. Baik adik-adik, diingat ya pesannya, Kak Sofi ulang, utamakan Tuhan supaya hidupmu diberkati. Kalau kamu sekolah, sekolahlah dengan benar. Kalau kamu di rumah, dengarkan orang tuamu, taat
menghormati orang tuamu dengan baik. Ya, kalau kamu dimanapun ada orang yang lebih dewasa dari kamu, orang yang lebih matang dari kamu, lebih bijaksana, dengarkan dia apabila dia memberikan nasihat yang baik. Maka hidupmu akan diberkati. Dan jangan lupa, tetap berdoa, tetap ingat Tuhan, jangan pernah tinggalkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup Alkitabnya, kita berdoa. Yuk, semuanya. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami belajar tentang Nabi Hagai yang Tuhan kirimkan kepada bangsa Israel untuk mengingatkan mereka agar kembali mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya, sehingga Tuhan mereka dapat diberkati. Karena Tuhan senantiasa menyertai umatnya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dari itu Bapa, ingatkan kami semua anak-anak yang masih kecil ini, agar kami juga boleh mendengarkan firman-Mu, melakukannya dalam hidup kami sehari-hari, dan kami boleh mendengarkan taat juga kepada orang tua kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu hidup di dalam hati kami dan boleh memimpin kami di dalam segala aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya pesannya, tetap mengutamakan Tuhan Yesus dalam segala hal di kehidupan kita. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan memujikan satu lagu, Tuhan Allah beserta kita. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai Yesus, terima kasih Tuhan ketika pada hari ini Tuhan kami boleh mengikuti ibadah PA, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang sudah kami dengar bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong berkati setiap adik-adik yang ada di rumah beserta dengan keluarganya. Biarlah Tuhan Yesus tetap jaga dan tolong mereka di setiap kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu, sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.